Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas pengalaman gue selama gue pakai ROG Phone 6. Selama kurang lebih gue pakai handphone ini tuh 1-2 minggu. Dan menurut gue ROG Phone 6 ini adalah HP yang paling nyaman daripada seri ROG Phone yang sebelumnya. Dan ini adalah video gue soal ROG Phone 6 ini. Oke, jadi yang gue pegang saat ini adalah ROG Phone 6. Bukan yang Pro, tapi ini versi paling basicnya. Yang pertama gue akan bahas spesifikasinya dulu biar kalian gak bingung. Jadi chipsetnya itu dia pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8GB RAM dan 256GB storage. Untuk layarnya dia pakai 6,78 inch Full HD Plus, 165Hz refresh rate dan touch sampling rate sampai 720Hz. Untuk baterainya dia pakai 6000 mAh dan support fast charging 65W. Terus untuk bagian kameranya dia pakai 50MP kamera utama, 13MP ultra wide, 5MP makro dan 12MP kamera depan. Sesuatu yang unik dari handphone ini adalah HP ini punya dua USB Type-C yang ada di bagian bawah sama di samping kiri. Terus ada dua stereo speaker yang ngadep depan dan yang terakhir ada port 3,5mm. Gue rasa udah jarang banget ya HP flagship itu masih ngasih port 3,5mm. Terus di paket pembeliannya kalian juga bakal ngedapetin box, case, buku manual, SIM ejector, kabel Type-C to Type-C, kepala caser 65W dan earphone. Jarang-jarang loh HP flagship masih ngasih case bawaan sama earphone bawaan. Terus juga user experience pas nge-unboxingnya juga kerasa beda banget. Soalnya dia tuh kayak ada game gitu dan itu tuh keren banget ya, serius. Kalian wajib banget coba. Untuk harganya ROG Phone 6 ini tuh mulai dari 10.999.000 untuk yang 8/256GB. Dan kalau yang 12GB RAM dan memori internal 256GB harganya 13.999.000. Gila sih, bedanya berasa banget padahal beda cuman RAM-nya doang. Dan yang gilanya lagi ada yang versi Pro-nya, harganya itu startnya dari 18.999.000 untuk varian yang 18GB RAM dan memori internal 512GB. Yang mana kalau yang versi Pro dia itu kayak ada layar OLED di bagian belakang yang bisa kalian customisasi lagi lebih banyak dan lebih wah lagi dari versi yang basicnya. Kalau bahasa Asusnya itu namanya ROG Vision. Oke, jadi langsung aja kenapa gue bilang HP ini tuh nyaman banget buat dipakai. Suhunya. Oke, gue ambil contoh sederhana aja ya. Kalau mau dapat performa kencang dan maksimal, udah pasti si mesin bakal kerja lebih ekstra dari biasanya. Dan pastinya semakin tinggi performa yang dikeluarin, udah pasti suhunya bakalan ikutan panas juga. Tapi beda sama ROG 6 ini. Walaupun suhunya tetap panas tapi masih dalam batas wajar. Beda banget sama generasi pendahulunya di ROG Phone 5 yang suhunya itu bener-bener kayak setrikaan. Wah, itu bener-bener panas banget. Jangankan main game ya, pas lagi buka sosmed aja udah langsung berasa banget panasnya. Menurut gue sih karena ROG Phone 5 itu masih pakai Snapdragon 888 dan emang prosesor itu tuh terkenal banget sama suhu panasnya. Beda banget sama Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dipakai sama ROG Phone 6 ini. Performanya lebih kenceng tapi suhunya lebih adem dan masih nyaman buat dipakai. Nggak cuma di suhunya aja, gue juga suka sama tampilan dari ROG Phone 6 ini. Feel HP gaming tuh jadi berasa wah banget. Finishing glossy, ban metal, ada aksen warna merah di beberapa sudut HP-nya. Terus juga sekarang warna RGB-nya bukan cuma di logo ROG-nya aja, tapi juga ada di bagian tulisan Dare to Play-nya. Terus kalian juga bisa customisasi warna lampu RGB di aplikasi Armoury Crate. Bedanya kalau yang logo ROG bisa dirubah ke beberapa settingan, sedangkan yang Dare to Play cuma bisa di settingan statik aja. Terus di HP ini juga ada yang namanya Air Trigger. Buat yang belum tahu, dia tuh kayak ada tombol tambahan gitu. Kalau macam PS1 sih atau PS5 dia tuh kayak L1 sama R1, tapi dia tuh bukan tombol fisik ya, melainkan lebih ke gesture gitu. Kalian juga bisa setting air trigger ini tuh cukup banyak, cuman sampai saat ini gue tuh masih ngerasa agak kagok dan bingung. Justru gue lebih suka settingan yang biasa aja, kayak pas lagi main game tembak-tembakan ya, kayak PUBG atau sejenisnya. Air trigger yang kiri itu gue pakai buat ngeker dan yang kanan gue pakai buat nembak. Justru gue lebih nyaman dengan settingan yang kayak gitu. Hal yang gue suka juga dari handphone ini tuh di bagian speakernya. Emang ya, Asus ROG itu kalau bikin HP gaming nggak main-main. Selain performanya kencang, suara yang dikasih sama handphone ini tuh bener-bener bagus banget. Wah, bener-bener manjain telinga gue banget. Gini deh, langsung aja gue kasih contoh suaranya biar kalian nilai sendiri. Sure about that? Pretender God! Are they all father? Death can happen. Tampilan UI dari handphone ini juga nuansa gamingnya tuh berasa banget. Terus kalau gue bosen, gue tinggal masuk ke Theme Store aja buat download beberapa tema lagi. Pilihannya juga banyak dan pastinya anak gaming banget lah pokoknya. Oke, masuk ke mode paling kencengnya atau masuk ke X mode. Enaknya di HP ROG ini, gue tinggal remes aja handphonenya dan dia tuh otomatis langsung masuk ke mode X mode-nya. Dan gokilnya lagi, tema dari HP ini langsung berubah jadi merah menyala. Ini tuh bikin mood gue pas lagi mau ngegame jadi kerasa happy banget atau
kerasa pengen ngebut banget rasanya. Nah, mungkin bakalan ada yang nanya sebenarnya refresh rate tinggi 165 Hz itu beneran berguna atau cuman gimmick doang sih? Ya kalau gue lihat untuk ukuran game-game FPS yang terkenal saat ini tuh cuman paling mentok di 60 sampai 90 FPS saja. Tapi ternyata gue salah nih. Di aplikasi Armory Crate kita tuh kayak dikasih pilihan gitu. Ada beberapa game yang udah support sama 165 Hz dan seterusnya. Dan juga ada game-game yang udah support sama air trigger juga ada. Jadi kita tuh kayak bener-bener dimanjain banget gitu sama Asus ROG Phone 6 ini. Selain buat dipakai gaming, buat dipakai scrolling sosial media juga kerasa smooth parah, alias enak banget. Cuma gue nggak begitu nyaranin terus-terusan pakai 165 Hz karena selain cepet panas, baterainya juga jadi kerasa lebih boros. Saran gue mending ganti ke settingan auto aja. Game Genie yang ada di HP ini juga sangat ngebantu gue pas lagi main game. Banyak pilihan juga yang bisa gue pilih, tapi yang paling sering gue pakai itu gue pilih yang fitur buat ngeblok notif sama panggilan telepon. Karena fitur itu bener-bener ngebantu gue banget pas lagi main game. Terus juga ada fitur lagi yang menurut gue bener-bener bagus, yaitu di kecepatan ngecasnya. Jadi handphone ini bisa ngecas dari 0 sampai 100% cuman butuh waktu sekitar 40 menit aja. Selain itu juga baterai 6000 mAh dari HP ini tuh awetnya bukan main. Gue pernah pakai HP ini selama 4 hari dan gue dapat screen on time sekitar 6 jaman. Wah, ini sih gila banget sih. Oke, terus gimana nih kalau buat hasil fotonya? Nah, sebelum masuk ke hasil fotonya, gue akan kasih lihat dulu ke kalian settingan apa aja yang ada di handphone ini. Pertama ada slow-mo, time-lapse, video, foto, potret, panorama, light trail, dan more. Di dalam more juga masih ada banyak lagi, ada pro, night, makro, dan pro video. Oke, di sini gua akan kasih beberapa sampel foto yang udah gua ambil dari handphone ini, dan ini dia hasilnya. Kalau untuk hasil fotonya ya, menurut gua kelihatan kayak saturasinya tuh agak sedikit dinaikin dan tone warnanya juga sedikit agak naik. Untuk beberapa hasil foto yang gua tangkap, menurut gua HP ini tuh kelihatan biasa aja. Justru malah hasil foto kayak gini tuh kelihatan kayak lagi foto pakai HP mid-range. Terus gue juga masih ngerasa kurang puas sama hasil foto ultrawide-nya. Rasanya tuh kayak kurang detail dan kelihatan beda jauh banget sama hasil foto kamera utamanya. Dan menurut gua ada juga yang cukup aneh, itu di bagian lensa makronya. Soalnya HP ini tuh sedikit beda daripada lensa makro yang lain, karena gua tuh harus sedikit ngejauh dari objek biar fokusnya lebih dapat. Agak aneh, padahal sewajarnya lensa makro ya emang harus deket banget sama objeknya biar fokusnya itu dapat. Gue sih berharapnya di next ROG 7 mending lensa makronya diganti sama lensa tele aja biar lebih berguna. Tapi ya secara overall gua tuh nggak terlalu berharap banget sih sama hasil fotonya. Toh HP ini juga lebih fokus ke game, dan justru menurut gua HP ini untuk hasil fotonya udah bagus banget untuk sebuah handphone gaming. Oke, kalau untuk hasil videonya gua akan langsung kasih lihat ke kalian aja, dan ini dia hasilnya. Dan ini contoh 4K 60 fps. Dia nggak bisa ganti lensa ke ultra wide. Dan ini yang full HD 60 fps. Kalau dia bisa ganti lensa ke ultra wide. Ini untuk ultra wide nya, ini untuk 1 kali, ini yang zoomnya sampai 4 kali. Dan ini yang kamera depannya dimentoknya di 4K 30 fps, nggak bisa ke 60, sayang banget. Nah, kalau yang full HD dia bisa pakai 60 fps.
Oke, kita masuk ke kesimpulan. Untuk kalian yang cari HP gaming, Asus ROG Phone 6 ini tuh menurut gua udah bagus banget. HP ini dapat peningkatan dan perbaikan yang emang bener-bener dibutuhin sama usernya. Mulai dari fitur ray trigger yang udah di-upgrade, suhu yang udah lebih stabil, performa yang jauh lebih ngebut, dan desain yang sekarang jauh lebih kece. Dan juga menurut gua ROG Phone 6 Basic ini lebih value for money daripada beli yang versi Pro-nya. Karena pas gue nyobain yang versi Basic-nya aja, ini tuh gua ngerasa udah puas banget sama handphone ini. Tapi buat kalian yang para sultan atau hardcore gamer banget, kalian bisa pilih ROG Phone 6 Pro biar dapat RAM dan storage yang lebih besar dan desain yang paling keren dari varian ROG Phone 6 ini. Di sini gue kasih beberapa catatan atau kekurangan juga ke kalian yang gue rasain selama gue pakai handphone ini. Menurut gue HP ini tuh untuk bobotnya lumayan berasa banget. Terus juga bodinya ini kerasa gede dan panjang, bikin kurang nyaman kalau dipakai di kantong celana. Dan juga Asus ROG ini tuh cuman ngejanjiin bisa dapat software update sampai 2 tahun aja. Ini tuh sayang banget loh kalau menurut gua. Padahal kalau lihat dari spesifikasi yang dikasih, harusnya HP ini bisa dapat dukungan update 4-5 tahun. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini biar gue bisa lebih semangat lagi buat bikin video di next video selanjutnya. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.